Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang kutipan, daftar pustaka, dan plagiasi. Anggotanya adalah yang pertama Ismairani Azahra, yang kedua Janu Andrian, yang ketiga Kevin Bayu Nugraha Putra, yang keempat Kiamas Aji Andika Mahendra, yang kelima Kulindro Wisnu Nugraha. Yang pertama adalah kutipan. Pengertian kutipan, pengambilan alihan suatu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri menurut KBBI. Pengambilan satu kalimat atau lebih dari satu pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan atau hasil penelitian dari penulisan atau diri sendiri yang telah terdokumentasi. Adapun fungsi dan tujuan dari kutipan, yaitu setelah kita membahas tentang definisi terkait pengutipan, pada bagian ini mari kita membahas mengenai fungsinya berikut. Yang pertama, kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Yang ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Yang keempat, pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Dan yang terakhir, menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Tujuan. Setelah mengerti pengertian dari kutipan, di bawah ini merupakan tujuan kutipan, yaitu yang pertama, sebagai pendukung argumen ataupun juga analisa penulis. Yang kedua, sebagai landasan teori dalam mengemukakan pemikiran atau tulisan kita. Yang ketiga, sebagai penjelasan. Dan yang keempat, sebagai penguat dalam argumen atau pendapat yang dikemukakan. Jenis kutipan dibagi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Yang pertama ada kutipan langsung. Kutipan langsung itu adalah kutipan yang diambil sinopsis dari sumber aslinya, tidak diubah-ubah. Kutipan langsung dibagi dua, menjadi kutipan langsung kurang dari 4 baris dan kutipan langsung lebih dari 4 baris. Kutipan langsung dari 4 baris diintegrasikan dengan teks, jadi disatukan tidak dipisah. Diapit dengan tanda kutip atau ketik 2. Sumber dapat ditulis di awal atau akhir kutipan. Penulisan sumbernya adalah Siswanto dalam kurung 1990.220 atau dalam kurung Siswanto 1990.220. Siswanto merupakan nama pengarang, 1990 adalah tahun terbit bukunya, dan 20 adalah letak halaman dan kutip. Dapat menggunakan juga tanda 3 titik atau elipsis jika ingin menghilangkan beberapa bagian depan. Contohnya yang pertama itu dalam sebuah karya ilmiah jenis penelitian, eksplorasi pustaka merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang ingin diteliti. Pengarangnya Agung Hermanto, tahun terbit 2009, halaman 15-16. Yang kedua itu contohnya bila sumbernya ada di depan dan menggunakan elipsis. Lanjut, ada kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Penulisan kutipan ini dipisahkan dari teks, jadi dibedakan paragrafnya. Kutipan boleh diapit atau tidak dengan tanda kutip atau tanda petik 2. Diberi keterangan sumber setelah kutipan. Cara penulisan sumbernya sama saja seperti kutipan langsung yang dapat menggunakan tanda elipsis juga untuk mempersingkat. Ini contohnya, jadi bisa dilihat kutipannya itu dipisahkan dengan teksnya, lalu sumbernya ditaruh di akhir. Lalu ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini mengambil inti dari kalimat sebenarnya tanpa merubah makna, atau bisa juga dengan merubah gaya bahasanya menggunakan gaya bahasa sendiri. Cara menulisnya itu, kalimat kutipan diintegrasikan dengan teks, jadi menyatu dengan teksnya, tidak menggunakan tanda kutip.
Sumbernya dapat ditulis di awal atau akhir. Cara penulisan sumbernya juga sama dengan kutipan langsung. Untuk menulis sumber yang penulis sama hanya berbeda tahun terbit, maka kita dapat menuliskannya dengan koma saja. Jadi misalnya dicontohkan nama penulisnya itu Z, tahun terbitnya ada yang 2009, 2010, jadinya Z 2009, 2010. Ini contohnya kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Pengarangnya adalah Michel Du, tahun terbit 2016, halaman 27. Selanjutnya ada daftar pustaka. Jadi untuk pengertiannya, daftar pustaka adalah informasi mengenai sumber referensi yang digunakan dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Daftar pustaka perlu dilampirkan sebagai bentuk penghargaan atas pikiran atau pendapat orang lain yang dikutip dalam karya ilmiah tersebut. Next. Untuk tujuannya, daftar pustaka ini adalah untuk menunjukkan bahwa suatu tulisan atau karya ilmiah tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran orisinal seorang penulisnya saja, tetapi juga mendapat rujukan yang banyak dari berbagai pemikiran orang-orang lainnya. Lalu untuk manfaatnya yaitu untuk mengarahkan pembaca suatu tulisan atau karya ilmiah ke rujukan-rujukan lain yang terkait dengan pembahasan di dalam tulisan maupun karya ilmiah itu. Rujukan ini sama dengan referensi terkait semacam buku, kajian, atau bentuk ilmu pengetahuan lainnya. Jadi, pembaca bisa terbantu jika ingin mencari tahu lebih dalam atau lanjut soal topik atau permasalahan tertentu pada buku tersebut. Nah, kalau unsur-unsur daftar pustaka ada 5. Yang pertama ada nama penulis. Untuk penulisannya, apabila nama penulis terdiri lebih dari satu kata, maka nama yang paling belakang diletakkan di depan. Misal namanya Brian Trevor Kim. Ditulis Kim, Brian Trevor. Nah, selanjutnya, apabila penulisnya ada 2, maka yang dibalik cukup nama penulis yang pertama saja. Misal penulisnya ada Nathan Kim dan Spencer Lee. Ditulisnya Kim, Nathan, dan Spencer Lee. Lalu, apabila penulisnya lebih dari 2, maka yang ditulis cukup nama penulis yang pertama saja dan diberi singkatan DKK dan kawan-kawan atau et al. Et al itu et alia atau et ali berasal dari bahasa Latin, artinya dan kawan-kawan juga. Misalnya penulisnya ada Brian, Nathan, Andra, dan Spencer yang ditulis Brian, DKK. Lalu apabila dalam sebuah daftar pustaka terdapat 2 atau lebih buku yang ditulis oleh penulis yang sama, maka pengurutannya berdasarkan tahun terbitnya, dan nama penulis cukup ditulis sekali dan selanjutnya digantikan dengan garis. Untuk pemisahan antara nama belakang dan nama depan menggunakan tanda koma. Setelah unsur nama penulis diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya unsur kedua yaitu tahun terbit. Nah, untuk penulisannya, apabila ada 2 buku atau lebih yang ditulis oleh penulis yang sama, maka yang dituliskan lebih dahulu adalah yang tahun terbitnya muncul duluan. Apabila buku tersebut tidak diketahui tahun terbitnya, maka cukup ditulis dengan T titik yang artinya tanpa tahun. Unsur ketiga yaitu judul buku, penulisannya itu semua huruf pertama dari tiap kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata tugas. Kata tugas itu preposisi, konjungsi, artikula, yang kayak gitu. Lalu jika daftar pustaka diketik dengan komputer, maka judul ditulis dengan huruf miring. Jika ditulis tangan, maka diberi garis bawah. Pemisahan antara judul buku dengan tahun terbit menggunakan tanda titik. Yang keempat ada tempat terbit. Untuk menulisnya cukup menyebutkan kota lokasi penerbit buku. Pemisahan antara unsur tempat terbit dengan nama penerbit menggunakan titik 2. Yang terakhir ada nama penerbit. Ya cukup menuliskan nama perusahaan penerbitnya. Lalu setelah unsur nama penerbit diakhiri dengan tanda titik. Untuk aturan umum penulisan daftar pustaka, yang pertama ada penyusunan daftar pustaka disusun dengan secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis. Yang kedua, penulisan daftar pustaka tidak perlu diberi nomor urut. Yang ketiga, daftar pustaka diletakkan di bagian akhir karya ilmiah. Lalu yang terakhir, gelar akademik, pangkat, dan kebangsawanan tidak perlu untuk dicantumkan. Untuk materi berikutnya yaitu plagiasi. Plagiasi sendiri memiliki pengertian sebagai berikut. Plagiasi atau plagiat adalah suatu perbuatan menjiplak
gagasan atau karya orang lain, yang selanjutnya diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya. Dan yang berikutnya, menurut Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010, plagiat merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dan yang kemudian menurut KBBI, plagiat adalah pengambilan karangan orang lain dan menjadikan seolah-olah karangan sendiri, misalnya penerbit karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri, atau dengan kata lain menjiplak. Di dalam plagiasi juga memiliki tindakan plagiat yang bisa kita tahu mengakibatkan plagiat, yaitu sebagai berikut: mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri, dan yang ketiga, mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri, dan yang keempat, meringkas dan memparafrasekan, mengutip tak langsung tanpa menyebutkan sumber, dan yang terakhir, menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya. Adapun juga jenis-jenis tindakan plagiat yaitu plagiat berdasarkan aspek yang dicuri, plagiat berdasarkan kesengajaan, plagiat berdasarkan proporsi yang dibajak, plagiat berdasarkan pola, dan plagiat berdasarkan penyajian. Selanjutnya, jenis plagiat berdasarkan aspek yang dicuri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, plagiat ide atau plagiarism of ideas. Tipe plagiat ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan bersifat abstrak serta memiliki persamaan ide dengan orang lain sehingga menyebabkan dua ide yang sama. Kemudian yang kedua, plagiat kata demi kata atau disebut juga dengan word of word plagiarism. Merupakan plagiat dengan mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketiga, plagiat sumber atau plagiarism of source. Plagiat tepi ini memiliki kesalahan yang fatal karena tidak menyebutkan secara lengkap selengkap-lengkapnya referensi yang dirujuk dalam kutipan. Kemudian yang terakhir, plagiat kepengarangan atau plagiarism of authorship. Menulis kembali karya tulis yang disusun orang lain. Tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran atau motif kesengajaan untuk membohongi publik. Misalnya, mengganti sampul buku atau sampul karya tulis orang lain dengan sampul atas namanya tanpa izin. Kemudian jenis plagiat berdasarkan kesengajaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, plagiat sengaja. Merupakan plagiat yang secara sadar dilakukan dengan menggunakan, meminjam, atau menjiplak karya orang lain baik berupa ide, gagasan, kalimat, dan teori tanpa mencantumkan sumber referensinya. Kemudian yang kedua, plagiat tidak sengaja. Plagiat tidak sengaja adalah plagiat yang dilakukan oleh seseorang karena ketidaksengajaan, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tersebut dalam mengutip. Yang ketiga, jenis plagiat berdasarkan proporsi yang dibajak. Yang pertama, plagiat ringan. Plagiat ringan manakala plagiasi sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh seseorang kurang dari 30% dari keseluruhan karya tulis. Kemudian yang kedua, plagiat sedang. Persentase plagiasinya antara 30% hingga 70%. Kemudian plagiat total. Plagiasi total memiliki persentase plagiat lebih dari 70%. Kemudian yang keempat, jenis plagiat berdasarkan pola. Yang pertama, plagiarisme total. Menjiplak atau mencuri hasil karya orang lain secara utuhnya dan mengklaim sebagai karyanya
Penulis mengganti nama penulis dan instansi penulis aslinya, kemudian mengubah abstrak, kata-kata kunci, subjudul artikel, kata, dan kalimat tertentu. Kemudian plagiarisme parsial. Plagiasi dengan cara menjiplak sebagian hasil karya orang lain. Plagiasi ini, penulis mengambil pernyataan, landasan teori, sampel, metode analisis, pembahasan, dan atau kesimpulan dari hasil karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Kemudian autoplagiasi atau self-plagiarisme. Plagiasi ini merupakan plagiasi terhadap karyanya sendiri, baik secara sebagian maupun keseluruhan. Misalnya, ketika menulis suatu artikel ilmiah, seorang menulis atau mengcopy-paste bagian-bagian tertentu dari hasil karyanya yang sudah diterbitkan sebelumnya tanpa menyebutkan sumbernya. Kemudian yang terakhir, plagiarisme antar bahasa. Plagiasi dengan cara menerjemahkan suatu karya tulis berbahasa asing ke dalam bahasa lain. Yang terakhir, jenis plagiat berdasarkan penyajian dibagi menjadi 5. Yang pertama, plagiarisme verbatim. Tindakan plagiasi dengan menjiplak karya orang lain apa adanya dan memberikan kesan bahwa karya tersebut merupakan hasil karyanya sendiri. Kemudian yang kedua, plagiarisme kain perca atau patchwork. Merupakan plagiasi dengan mengambil karya orang lain dari berbagai sumber tanpa menyebutkan rujukan dan menyusunnya menjadi kesatuan baru yang utuh. Kemudian yang ketiga, plagiarisme parafrase. Merupakan plagiasi dengan mengubah kalimat dari penulis asli dengan kalimatnya sendiri, tapi tanpa mencantumkan referensinya. Yang keempat, plagiarisme kata kunci atau frasa kunci. Merupakan tindakan plagiasi dengan mengambil sejumlah kata kunci dari penulis asli dan memparafrasekannya kembali dengan kata-katanya sendiri. Dan yang terakhir, plagiarisme struktur gagasan. Tindakan plagiasi dengan mengubah struktur gagasan orang lain kemudian dikembangkannya kembali dengan caranya sendiri. Kemudian ada juga contoh-contoh hasil plagiasi yang terbagi menjadi 3 poin, yaitu karya tulis yang tidak mencantumkan sumber asli, dan yang kedua karya tulis yang memiliki kesamaan sebagian atau seluruh dari isi karya tulis tersebut dengan karya tulis yang lain. Dan yang terakhir, karya tulis yang memiliki kesamaan ide dengan karya tulis yang lain dengan mengubah judul saja. Dan yang berikutnya, tindakan bukan plagiat. Yang pertama, menggunakan informasi yang berupa fakta umum. Dan yang kedua, mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas yang jelas pada bagian kutipan dan menuliskan sumbernya dengan jelas. Dan yang terakhir, menuliskan kembali dengan mengubah kalimat atau frase opini orang lain dengan memberikan sumber yang jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang kutipan, daftar pustaka, dan plagiasi. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.